호우특보 내렸다가 틀리면 비가 오는 시간이 오전에서 오후로 한 타임만 그래도 시그널을 무시하시면 5%도 안 되는 확률로 그 수백억을 한번 발령할 때마다 발생하는 공적 인력 그거는 제 예보를 자꾸 잘 알지도 못하면서 그렇게 함부로 떠들어. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jin Hayung yang bekerja sebagai pegawai di BMKG Pusat. Diketahui, Hayung sendiri memiliki seorang kekasih bernama Han Ki-jun yang telah menjalin hubungan asmara selama 10 tahun dengannya. Dan saat ini, mereka pun berencana akan menikah pada bulan depan. Sedangkan di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Lee Si-woo yang bekerja sebagai prakirawan di BMKG wilayah. Dia pun terlihat sedang menjemput kekasihnya yang bernama Cha Yoo-jin. Saat itu, Hayung yang hendak pergi ke kantor, tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari rekan kerjanya yang bernama Shin Soo-ho yang memberitahukan bahwa kemungkinan hari ini akan terjadi hujan es, sehingga Soo-ho pun meminta Hayung untuk melaporkan hal tersebut kepada ketua tim mereka yaitu Pak Choi. Namun Hayung malah menolaknya karena berdasarkan dari data analisis mereka, kemungkinan terjadi hujan es hari ini sangatlah kecil. Namun tak lama kemudian hujan es pun tiba-tiba terjadi, sehingga hal itu membuat situasi di kota menjadi kacau dan menyebabkan banyak sekali kerugian. Pak Choi yang merasa bersalah karena telah lalai, kini dia pun memutuskan untuk membuat laporan dan bersedia menghadapi acara konferensi pers. Namun tanpa diduga, Pak Choi tiba-tiba mengalami serangan jantung hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sehingga Hayung pun ditunjuk untuk menggantikan Pak Choi dalam menghadiri acara konferensi pers tersebut. Selesai acara konferensi pers, Ngo Bung-san selaku kepala BMKG di sana, kemudian dia pun menunjuk Hayung untuk menggantikan posisi Pak Choi sementara waktu. Hal itu dia lakukan karena Pak Choi tidak bisa masuk ke kantor selama 2 pekan akibat penyakit jantung yang dideritanya. Meskipun Hayung merasa keberatan karena sebentar lagi dia akan melangsungkan pernikahan, namun Hayung tidak punya pilihan lain sehingga dia pun terpaksa menerima permintaannya. Di suatu hari, Bung-san pun mengadakan rapat secara online bersama stasiun pusat dan beberapa BMKG wilayah lainnya. Hal itu dia lakukan hanya untuk sekedar membahas mengenai perkiraan cuaca hari ini. Saat itu, Si-woo kemudian melaporkan bahwa hari ini akan terjadi hujan lebat di daerah ibu kota berdasarkan dari data-data yang ada dan juga hasil dari analisisnya sendiri. Namun kepala BMKG Gangwon yang bernama Om Duhan, dia merasa tidak setuju dengan hasil analisisnya Si-woo. Karena menurut analisisnya, hujan lebat tidak akan turun hari ini, sehingga hal itu membuat Si-woo dan Dohan berdebat dan saling beradu argumen. Namun karena persentase turunnya hujan yang dikemukakan oleh Si-woo terlampau kecil, Hayung pun kemudian memutuskan akan memantau keadaan tersebut dalam 1 jam ke depan. Sehingga hal itu pun membuat Si-woo kecewa karena sebelumnya Si-woo lah yang telah memprediksi mengenai hujan es kemarin. Namun Si-woo yang tidak bisa menunda waktu lagi, kemudian dia pun menghubungi Soo-ho dan memintanya untuk segera memberi peringatan cuaca. Soo-ho yang percaya akan prediksi dari Si-woo pun, kemudian dia pun langsung menerbitkan sebuah peringatan hujan lebat di area ibu kota. Dan hal itu dia lakukan tanpa persetujuan dari BMKG Pusat. Sehingga hal itu pun membuat Hayung sangat marah dan dia pun langsung menegur Soo-ho. Namun, Soo-ho kemudian menjelaskan bahwa dirinya lebih percaya kepada Si-woo karena prediksinya mengenai hujan es kemarin telah terbukti. Mendengar hal itu, Hayung yang masih belum bisa menerima, kemudian dia pun pergi mendatangi Si-woo ke kantornya. Di sana, Hayung pun langsung meluapkan emosinya karena Si-woo telah berani membuat pernyataan seenaknya. Namun tak lama kemudian, hujan pun tiba-tiba turun sesuai dengan prediksi dari Si-woo, sehingga hal itu pun membuat Hayung merasa sangat malu dan dia pun langsung pergi dari sana. 뭐하냐? 설마 네가 임마 하도 깐족깐족 대니까는 설마 진짜 오겠냐? 아까 그 본청에 계신 분 아 오셨네? 가서 널 만나보신 거. 시우 씨? 대체 뭐니? 그렇다면 걱정 마세요. 단 수백억 공적 비용까진 난리. 어차피 맞춰도 얻어먹고 틀려도 아, 그래서 안전빵을 택하셨다.
호우특보 내렸다가 틀리면 비가 오는 시간이 오전에서 오후로 한 타임만 그래도 시그널을 무시하시면 5%도 안 되는 확률로 그 수백억을 한번 발령할 때마다 발생하는 공적 인력 어쨌든 보고 안 하셨다면서요. 그래서 그거는 제 예보를 자꾸 잘 알지도 못하면서 그렇게 함부로 떠들어. 진짜로 오셨네요. 당신 나 잘 알아? 비가 오겠어? Saat hendak pulang, Hayung terlebih dahulu menghubungi Ki-jun untuk menanyakan mengenai persiapan pernikahan mereka. Namun sayang, Ki-jun tidak bisa dihubungi, sehingga Hayung pun memutuskan untuk pergi ke apartemennya Ki-jun. Sesampainya di sana, Hayung pun langsung dibuat hancur ketika melihat calon suaminya yang sedang asik bermesraan dengan seorang wanita yang tak lain adalah Yoo-jin. Ki-jun yang sadar akan kehadiran Hayung, kemudian dia pun langsung mengejarnya. Namun, Hayung yang sudah terlanjur sakit hati, akhirnya dia pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Dan parahnya lagi, Ki-jun malah setuju akan hal itu tanpa melakukan pembelaan sedikit pun. Sedangkan di sisi lain, Yoo-jin yang datang ke apartemennya Siwo tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Sehingga hal itu membuat Siwo sangat terkejut. Namun Siwo tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keinginannya Yoo-jin. 아, 이거 혹시 몰라서 다행히 비는데 새벽까지만 올 거니 이게 다 뭐야? 여행 헤어지자고. 우리 갑자기 왜? 오래전부터 오빠랑 헤어지고 싶었어. Singkat cerita, 2 bulan pun telah berlalu. Hayung terlihat sedang pergi jalan-jalan bersama dengan Pak Choi. Saat itu, Pak Choi pun memberitahu bahwa dia telah mengundurkan diri dari kantor karena kondisinya semakin melemah dan tidak memungkinkan untuk tetap bekerja. Sehingga hal itu pun membuat Hayung mendapatkan promosi jabatan untuk menggantikan posisinya Pak Choi. Dan Hayung yang telah menerima promosi jabatan tersebut, akhirnya dia pun telah resmi menjadi kepala divisi utama. Sementara itu, berita mengenai kandasnya hubungan Hayung dan Ki-jun kini menjadi perbincangan hangat di kantornya. Apalagi setelah putus, Ki-jun malah sengaja menikahi selingkuhannya itu. Sepulang dari kantor, Hayung yang mengetahui bahwa beberapa barang di apartemennya telah diambil oleh Ki-jun, kini dia pun merasa emosi dan langsung pergi menemuinya. Di sana, Ki-jun kemudian menjelaskan bahwa dia sengaja mengambil beberapa barang di apartemennya karena merasa bahwa apartemen tersebut dibeli dengan menggunakan uang mereka berdua. Dan bahkan, Ki-jun pun menawarkan untuk menjual apartemen tersebut dan membagi 2 hasil penjualannya. Sehingga hal itu membuat Hayung terdiam dan tidak habis pikir dengan tingkah yang dilakukan oleh Ki-jun. Di keesokan harinya, Siwo yang hendak pergi ke kantor pusat, kini dia merasa bahwa suhu di sana menjadi dingin karena ternyata suhu efektifnya telah turun menjadi 2 derajat Celcius. Saat itu, Siwo yang kebetulan bertemu dengan Hayung kemudian memberitahu bahwa selama 2 minggu ke depan dirinya akan bekerja di BMKG Pusat sebagai perakirawan cuaca di tim 2 divisi utama. Dan tak hanya Siwo, Dohan juga ternyata dipindahkan untuk bekerja di sana bersama dengan Siwo. Pada awalnya, para karyawan mengira jika Dohan akan menjadi kepala tim di BMKG Pusat, namun ternyata Dohan hanya akan menjadi perakirawan senior di bawah kepemimpinan Hayung. Sehingga hal itu pun membuat mereka sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, seluruh tim divisi utama sedang mengadakan rapat untuk membahas mengenai penyebab suhu yang turun drastis. Dan setelah mendengarkan pendapat dari semua pihak, Hayung pun kemudian memutuskan bahwa kejadian itu hanyalah fenomena kontemporer biasa akibat angin dingin dari timur laut yang menguat sesaat. Sehingga mau tidak mau Hayung pun harus menjelaskan hal tersebut di hadapan para wartawan di acara konferensi pers, di mana Hayung akan bertemu dengan Ki-jun selaku juru bicara BMKG. Tak hanya itu, dia pun akan bertemu dengan Yoo-jin karena Yoo-jin adalah seorang wartawan senior di sana. Di sore harinya, Dohan yang pulang ke rumah sambil membawakan hadiah, kini dia pun tidak mendapatkan sambutan yang baik dari anak dan juga istrinya. Dan bahkan, sang istri malah memarahi Dohan karena Dohan tidak memberitahunya lebih awal mengenai kepindahannya ke kantor pusat.
Tak hanya itu, sang anak juga terlihat canggung akan kehadiran Dohan di sana karena ternyata Dohan tidak pernah pulang ke rumahnya selama 14 tahun dan dia pun hanya mementingkan pekerjaannya saja. Di malam harinya, Hayung yang tidak bisa tidur, kemudian dia pun memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal. Di sana, Hayung pun terlihat sedang menyelidiki penyebab pasti mengenai fenomena suhu dingin yang masih terjadi sampai saat ini. Hingga tak lama kemudian, Siwon pun tiba-tiba datang dan langsung menyapa Hayung yang sedang sibuk bekerja. Melihat Hayung yang terkejut, Siwo pun kemudian menjelaskan bahwa dia memang sering masuk ke kantor sepagi itu. Dan setelahnya, Siwo pun kemudian membantu Hayung dalam mencari penyebab suhu dingin yang masih terjadi. Di saat ada kesempatan, Siwo pun kemudian memberitahu Hayung bahwa dia telah mengetahui jika orang yang menikahi mantannya adalah Yujin. Dan semenjak saat itu, mereka berdua pun terlihat lebih akrab karena mereka merasa bahwa mereka memiliki nasib yang sama. 일찍 나오셨네요. Di pagi harinya, Hayung pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari kakaknya yang mengabarkan bahwa Kijun telah mengirimkan surat yang berisi perjanjian bagi hasil atas penjualan apartemen milik Hayung. Mendengar hal itu, Hayung pun merasa emosi dan langsung melabrak Kijun di hadapan semua orang. Dan bahkan, Hayung mengungkapkan semua perlakuan menyebalkan Kijun kepada dirinya selama mereka berpacaran. Namun, Kijun yang tidak terima dengan hal itu, dia pun langsung membalas dengan mengungkapkan bagaimana tersiksanya Kijun saat bersama dengan Hayung. Setelah mendengar pengakuan dari Kijun dan mempertimbangkan hubungan mereka selama 10 tahun, Hayung pun akhirnya memutuskan untuk membagi hasil penjualan apartemen tersebut dengan memberikan bagian sebesar 7% kepada Kijun. Karena jika diperhitungkan, Kijun hanya menyetor 5 juta dari 20 juta won cicilan apartemen mereka, di mana uang muka dan lain sebagainya telah dibayarkan oleh Hayung. Mendengar hal itu, Kijun pun merasa dipermalukan di depan umum karena pada awalnya dia meminta pembagian rata yaitu 50-50. Sepulang bekerja, Siwo mencoba menghibur Hayung dengan mengajaknya untuk pergi minum bersama. Di sana, mereka saling berbagi cerita mengenai awal hubungan mereka dengan pasangan masing-masing dan saling menjelekkan ketika mereka putus. Setelah itu, Hayung dan Siwo pun pulang dalam keadaan mabuk dan tidak sengaja melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. 깼어요? 동의한 거 아니었어요? 일단 이런 사태가 벌어진 것에 대해서 진심. 그래, 우린 성인이야, 그치? 그치. 미안. 그런 건 알잖아. 무슨 말인지 알지? 어차피 이 슈트폰은 다음 주면 수도권청으로 돌아. 그러니까 내 말은 만나서는 안 되는 두 기류가 만나서 형성. 앞으로 잘해봐요 우리. Singkat cerita, suhu dingin yang melanda kota pun kini telah berakhir dan hal itu pun menandakan bahwa musim panas akan segera tiba. Di malam harinya, Ibu Hayung terlihat stres ketika memikirkan nasib anak-anaknya yang dirasa buruk. Di mana putri pertama yang bernama Taeyung kini harus menjadi janda setelah diceraikan oleh suaminya. Sementara itu, Hayung malah batal menikah setelah diselingkuhi oleh Kijun. Sehingga hal itu pun membuat keluarganya menjadi bahan gunjingan para tetangga, di mana mereka selalu membandingkan kehidupan anak-anaknya dengan kehidupan Hayung dan juga Taeyung. Di sisi lain, Kijun yang baru pulang bekerja, kini dia pun merasa emosi ketika melihat kondisi apartemennya yang sangat berantakan. Padahal setiap pagi Kijun selalu membersihkannya. Hingga tak lama kemudian Yujin pun pulang dan melihat Kijun yang sedang membersihkan apartemennya. Sehingga hal itu membuat Yujin panik dan langsung meminta maaf kepada Kijun. Saat itu, Yujin pun kemudian beralasan bahwa dia tidak sempat membersihkannya karena dia sedang sibuk bekerja. Dan ketika Yujin sedang membuang sampah, dia pun tiba-tiba teringat dengan Siwo yang tidak pernah membiarkannya memegang sampah sedikit pun.
Sedangkan di tempat lain, Siwo yang datang berkunjung ke apartemennya Hayung, kini dia pun melihat ada banyak sekali barang yang akan dijual oleh Hayung. Sehingga hal itu pun membuat Siwo merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu Hayung dalam menjual barang-barang miliknya. Setelah itu, Siwo pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya mengenai perasaan Hayung kepada dirinya. Karena setiap kali mereka dekat, Siwo merasa ada sesuatu yang berbeda dari Hayung. Mendengar pertanyaan dari Siwo, Hayung pun kemudian menjawab bahwa sebenarnya dia juga menyukai Siwo. Namun, Hayung merasa trauma untuk berpacaran dengan orang satu kantor. Karena menurut pengalamannya, berpacaran dengan orang sekantor itu hanya akan berakhir pilu. Sehingga, Hayung pun tidak ingin kejadian sebelumnya terulang lagi. Apalagi, statusnya sekarang adalah kepala divisi dan Siwo sendiri hanya karyawan biasa. Dan hal itu pun akan menyebabkan banyak pertanyaan dari karyawan lainnya. Namun, Siwo mencoba meyakinkan Hayung dengan berkata bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi karena Siwo akan selalu menjaga keutuhan hubungan mereka. Mendengar pernyataan dari Siwo, Hayung pun akhirnya memutuskan untuk menerima cintanya Siwo dengan syarat hubungan mereka harus disembunyikan dari karyawan lainnya. Di pagi harinya, kabut tebal pun terlihat menyelimuti kota, ditambah lagi kadar partikulat tinggi yang menyebabkan jarak pandang menjadi pendek. Akibatnya, terjadi insiden kecelakaan beruntun di sebuah tol yang melibatkan 14 kendaraan beroda 4. Di keesokan harinya, Hayung dan Siwo pun terlihat menjalani aktivitas seperti biasa, layaknya seorang atasan dan juga pegawai. Dan tentunya, hal itu sengaja mereka lakukan untuk menutupi hubungan asmara di antara mereka berdua. 좋아하는 사람 생기면 얼굴에 표 딱 나. 너 여자 생겼냐? 언니랑 얼마 전에 헤어졌다더니 또 새로 만난 거예요? 아직 거기까지는 아니거든요. 아니요, 그냥 일로만. 우리도 아는 사람? 그런 거야, 아니 기상청 사람. 이슈투퍼. 지금 당장이요? 예, 못 알아들었어요? 내가 아니요, 들었습니다. 오늘 사고 난 횡성 쪽 안개 분포도 뭐야 지금? Sementara itu, saat di rumah, Dohan mencoba mendekati putrinya yang bernama Bumi agar hubungan di antara mereka bisa menjadi akrab kembali. Namun, Bumi malah terlihat dingin karena belum terbiasa dengan kehadiran ayahnya. Begitupun dengan sang istri yang harus bertindak kasar setiap kali Dohan pulang ke rumah. Sehingga hal itu pun membuat Dohan kesal dan meminta mereka untuk bersikap lebih baik lagi kepadanya. Mendengar permintaan dari suaminya, sang istri pun langsung mengungkapkan kejadian di masa lalu ketika Dohan menghilang selama 14 tahun demi mementingkan pekerjaannya. Dan bahkan, Dohan tidak datang ketika sang istri melahirkan dan baru kembali ketika Bumi berusia 3 bulan. Dan setelah itu, Dohan pun kembali menghilang tanpa mempedulikan keadaan istri dan anaknya. Sehingga hal itu membuat sang istri dianggap janda oleh para tetangganya. Di sisi lain, Hayung yang hendak pulang ke rumah, dia pun tidak sengaja berpapasan dengan Yujin di sebuah lift. Saat itu, Yujin pun memberanikan diri untuk mewawancarai Hayung terkait kabut tebal yang sedang terjadi, karena Yujin sangat membutuhkan pendapat dari Hayung untuk bahan artikelnya. Namun saat artikel itu terbit, Yujin malah menjelek-jelekan BMKG dengan menuliskan bahwa BMKG sengaja tidak memberikan peringatan yang signifikan saat kabut itu terjadi. Sehingga hal itu pun membuat Hayung marah dan langsung menemui Yujin untuk meminta penjelasan padanya. Namun, Yujin malah memutarbalikkan fakta dengan berkata bahwa apa yang dia tulis telah sesuai dengan apa yang Hayung sampaikan kemarin. Padahal saat diwawancarai, Hayung sama sekali tidak pernah berkata seperti itu. Hingga tak lama kemudian, Kijun pun tiba-tiba datang dan langsung memarahi Yujin. Hal itu dikarenakan dia bertindak sebagai divisi juru bicara BMKG, dan kini nama dan juga divisinya tercoreng akibat dari artikel tersebut. Singkat cerita, awal bulan Juni pun telah tiba, di mana hal itu menandakan bahwa awal Juni merupakan masa menjelang musim panas, dan bahkan cuaca saat ini jauh lebih panas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun anehnya, di daerah lain malah terjadi hujan lokal yang menyebabkan banjir akibat sebuah sungai telah meluap. Mendengar hal itu, Siwo pun kemudian mengungkapkan bahwa penyebab utamanya adalah ketidakstabilan atmosfer yang menguat seiring dengan turunnya udara di malam hari. Sementara itu, Dohan dan Hayung terlihat pergi ke pangkalan pompa air hujan untuk melihat proses pencarian korban hilang akibat banjir. Beruntung setelah beberapa saat mencari, kedua korban pun akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
Setelah itu, Hayung pun kemudian mengajak Do-han untuk pergi makan malam bersama. Di sana, Do-han kemudian menceritakan mengenai masalah keluarganya kepada Hayung, di mana saat ini Do-han memutuskan untuk pergi dari rumah setelah bertengkar kemarin dengan sang istri. Selesai makan, Do-han pun kemudian keluar dari kedai dalam keadaan mabuk, sehingga Hayung pun langsung memapahnya dan membawa Do-han ke sebuah motel terdekat, karena Hayung tahu bahwa saat ini Do-han tidak memiliki tempat tinggal. Namun sesampainya di sana, Hayung tidak sengaja bertemu dengan Siwo, sehingga hal itu pun membuat mereka saling mencurigai satu sama lain. 근데 너는 이 시간 상처는 고약 대답하기 싫은 거야 아니면 동료가 취하면 집으로 보내지 모텔로. 뭐 그런 이슈 씨, 조심히 가고. Di keesokan harinya, Hayung pun meminta Siwo untuk mempertimbangkan kembali mengenai hubungan mereka saat ini, karena Hayung merasa bahwa luka di masa lalunya belum bisa membaik. Dan saat melihat Siwo di motel kemarin, Hayung pun terus memikirkannya dan mencurigai Siwo bahwa Siwo telah berselingkuh. Namun Siwo kemudian menjelaskan bahwa dia tidak pernah berselingkuh dan wanita yang dia temui di motel kemarin tidak ada hubungannya dengan Siwo sama sekali. Akan tetapi Hayung tetap tidak mempercayainya, sehingga Siwo pun menceritakan kejadian yang sebenarnya di malam itu, di mana dia sengaja datang ke motel tersebut hanya sekedar untuk menemui ayahnya, karena sang ayah selalu menghubungi Siwo dan meminta uang kepadanya untuk bermain judi. Dan bahkan sang ayah pun dengan tega menghabiskan uang tabungan milik Siwo hingga membuat Siwo harus hidup dengan pas-pasan. Dan hal itu pun membuat Siwo sangat muak dan meminta sang ayah untuk tidak menghubunginya lagi, karena jika tidak, maka Siwo tidak akan segan-segan melaporkan ayahnya ke kantor polisi. Namun ketika Siwo pergi, sang ayah pun tidak sengaja melihat Siwo yang sedang bersama dengan Hayung saat itu, dan bahkan sang ayah pun sempat mendengar percakapan di antara mereka. Di malam harinya, ketika tim 2 divisi utama sedang memantau potensi hujan lokal, Hayung pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari ayahnya Siwo yang memintanya untuk bertemu. Saat itu, sang ayah berkata bahwa dia akan membeberkan hubungan mereka ke publik jika Hayung tidak memberikannya uang senilai 10 juta won. Mendengar hal itu, Hayung pun hanya terdiam dan tidak percaya. Di pagi harinya, Siwo terlihat datang menemui ayahnya dan dia pun langsung memberikan sejumlah uang yang telah dia janjikan, di mana uang tersebut merupakan uang tabungan terakhir yang Siwo miliki. Dan dari perkataan yang dilontarkan oleh ayahnya, Siwo pun akhirnya mengetahui bahwa sang ayah pernah menemui Hayung untuk memerasnya, sehingga hal itu pun membuat Siwo sangat emosi dan meminta sang ayah untuk tidak mencampuri hidupnya lagi. Setelah itu, Siwo pun kemudian pergi menemui Hayung untuk meminta maaf atas perlakuan ayahnya. Namun, Hayung mengaku bahwa dia tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan bahkan Hayung pun meminta Siwo untuk tidak perlu merasa tertekan dengan ayahnya lagi. Sambil makan bersama, Hayung kemudian menceritakan mengenai masa lalunya ketika dia masih kecil, di mana pada saat itu, Hayung yang baru saja pulang ke rumah tiba-tiba dibuat terkejut saat mendapati bahwa ayahnya telah tewas gantung diri. Dan ternyata penyebab ayahnya melakukan hal itu karena dia merasa frustasi setelah mengetahui jika perusahaan yang dibangunnya selama ini mengalami kebangkrutan. Dan tentunya hal itu menjadi mimpi buruk bagi Hayung sampai saat ini, sehingga Hayung pun meminta Siwo untuk selalu jujur kepadanya ketika ada masalah, karena Hayung telah mengalami bagaimana rasanya dibohongi oleh sang ayah, dan Hayung pun tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Dan kemudian Hayung pun mengajak Siwo untuk tinggal bersama, sebab Hayung ingin memastikan apakah mereka berdua cocok atau tidak. Namun Siwo langsung menolaknya dengan berkata bahwa kecocokan hubungan itu tergantung dari usaha mereka untuk saling menyesuaikan. 우리 아버지가 가장 좋아하시던 건데 우리 엄마가 직접 쓰신 거야. 전 기억하고 싶지 않은 날 중 하나야. 아버지 돌아가신 날은 다녀왔습니다. 엄마. 어떤 사업이 부도가 나면서 나는 그런 아버지도 겪었어. 하나만 약속해 줄래? 그러지 않을 거라고 약속해줘. 한기준, 아버지처럼 네 마음이 변하는 건 너무 슬픈 일이지만 네 마음이 흔들려도 나한테 가장
혹시라도 네 마음이 변하면 약속할게요. 우리 같이 지내자. Di malam harinya saat pulang kerja, Siwo pun mengajak Hayung untuk pergi makan malam bersama di sebuah kedai. Di sana, Hayung yang melihat bahwa Siwo sedang menyembunyikan sesuatu, kemudian dia pun memintanya untuk saling terbuka. Sehingga Siwo pun bercerita bahwa dia sedang sibuk mencari tempat tinggal yang cocok dengan keuangannya saat ini, karena Siwo sudah tidak memiliki cukup uang lagi untuk tinggal di apartemen. Mendengar hal itu, Hayung pun kemudian kembali menawarkan Siwo untuk mau tinggal bersama dirinya. Namun Siwo langsung menolaknya dengan alasan bahwa dia ingin memisahkan hubungan asmara dengan kehidupan sehari-harinya. Mendengar jawaban dari Siwo, Hayung pun akhirnya mengerti bahwa Siwo sebenarnya merasa gengsi akan hal itu. Sepulang dari kedai, Siwo pun kemudian pergi menemui Dohan di kantor sambil membawakan ayam goreng untuknya. Ternyata Dohan sengaja tinggal di ruang piket untuk menghindari konflik bersama dengan istrinya. Siwo yang merasa bahwa nasibnya dengan Dohan sama, yaitu sama-sama tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tinggal bersamanya di ruang piket kantor. Di keesokan harinya, Hayung pun mendapatkan banyak keluhan dari beberapa pegawai yang mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa beristirahat karena ruang piketnya sedang ditempati oleh anggota tim 2. Sehingga mau tidak mau Hayung pun harus menyuruh Siwo dan Dohan untuk pergi dari ruang piket tersebut. Karena Siwo dan Dohan tidak memiliki tempat lain untuk ditinggali, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Mengetahui hal itu, Hayung yang merasa tidak tega pun kemudian mengajak mereka untuk tinggal di apartemennya dengan syarat bahwa biaya pemeliharaan apartemen tersebut akan dibagi oleh mereka bertiga. Meskipun merasa ragu, namun pada akhirnya mereka pun menyetujuinya. Hingga tak lama kemudian, Kijun yang sedang mabuk tiba-tiba datang ke apartemennya Hayung dan dia pun meminta izin untuk masuk sebentar. Namun, Hayung pun langsung mengatakan bahwa Kijun harus membicarakan masalahnya dengan sang istri dan bukan dengan dirinya. Dan di saat yang bersamaan, Suho yang juga tinggal di apartemen tersebut, kini dia pun merasa terkejut saat melihat Kijun berada di sana. Sehingga Hayung pun langsung membawa Kijun keluar dari apartemen. Dalam keadaan setengah sadar, Kijun kemudian meminta maaf karena telah mengkhianati Hayung. Dan bahkan, Kijun pun terus meminta maaf sampai akhirnya terjatuh karena efek alkohol. Siwo yang mengetahui hal itu, kemudian dia pun mengantarkan Kijun ke apartemennya. Saat itu, Yujin pun mendengar suaminya terus-menerus meminta maaf kepada Hayung, sehingga hal itu membuat Yujin pun merasa sangat cemburu. Di keesokan harinya, Hayung yang sedang menuju ke kantor, tiba-tiba mengalami kecelakaan ringan yang menyebabkan mobilnya menjadi rusak. Sehingga Hayung pun langsung menghubungi pihak asuransi untuk melaporkan hal tersebut. Namun pihak asuransi berkata bahwa mobil Hayung tidak terdaftar dalam asuransi mereka, sehingga hal itu pun membuat Hayung sangat terkejut. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Hayung, Kijun telah mengganti asuransi mobil tersebut ke asuransi kenalannya. Dan saat ditanyai, Kijun beralasan bahwa dia sengaja mengganti asuransi mobilnya karena dia berpikir bahwa mereka akan menggunakan satu mobil yang sama setelah mereka menikah nanti. Namun Hayung yang terlanjur kesal langsung memarahinya karena Kijun selalu memutuskan sesuatu sendirian hingga membuat Hayung harus membereskan masalah yang ditimbulkannya. Kijun yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian dia pun meminta maaf dan mengajak Hayung untuk pergi ke kantor bersama dirinya. Di sisi lain, Siwo yang mendengar bahwa Hayung mengalami kecelakaan, kini dia pun merasa khawatir dan berusaha untuk menghubunginya. Namun sayangnya, Hayung tidak bisa dihubungi hingga membuat Siwo semakin khawatir. Namun tak lama kemudian, Siwo tiba-tiba dibuat terkejut saat melihat Kijun dan Hayung yang datang ke kantor bersama-sama. Di siang harinya, Yujin yang datang menemui Siwo untuk menanyakan mengenai kejadian kemarin ketika Kijun datang ke apartemen Hayung dalam keadaan mabuk. Mendengar hal itu, Siwo pun memberitahu bahwa Kijun datang ke sana untuk meminta maaf karena dia telah merasa bersalah telah mengkhianati Hayung. Dan bahkan, Kijun pun juga bercerita mengenai ketidaknyamanannya ketika mengetahui jika Yujin dan Siwo pernah tinggal bersama sewaktu pacaran dulu. Sehingga hal itu membuat Yujin cemas akan kelangsungan hubungan mereka saat ini karena Yujin merasa bahwa Kijun mulai berperilaku dingin kepada dirinya.
ketika pihak BMKG sedang mengadakan jumpa pers seperti biasanya, Kijun tiba-tiba melihat Yujin dan Siwo yang masuk ke dalam ruangan secara bersamaan. Sehingga hal itu pun membuat Kijun merasa cemburu dan dia pun langsung menanyai Siwo. Namun, Siwo pun kemudian menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Yujin karena Siwo bukanlah tipe orang yang terobsesi dengan masa lalunya. Dan bahkan, Siwo juga menyindir Kijun dengan berkata bahwa dia tidak akan menyakiti pasangannya akibat masa lalunya. Mendengar hal itu, Kijun pun langsung merasa emosi dan dia pun langsung menghajar Siwo di depan banyak orang. 놓고 얘기해요. 겉으로는 젠틀한 척 사람 비문이잖아. 너 모르겠냐? 뭐 이 자식아? 잘못 그랬어 너. Di malam harinya, Hayun mengajak Siwo untuk pergi makan bersama sekaligus mengobati lukanya. Di sana, Hayung meminta maaf karena telah membuat Siwo cemburu ketika melihatnya datang ke kantor bersama Kijun tadi pagi. Dan setelah Hayung menjelaskan alasannya, dia pun kemudian berjanji bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar hal itu, Siwo pun akhirnya mengerti dan dia pun memaafkan kesalahan Hayung. Sementara itu di luar restoran, Kijun yang ternyata sedang mengikuti mereka, kini dia pun mengetahui jika selama ini Siwo telah berpacaran dengan Hayung. Sehingga hal itu pun membuat Kijun merasa kesal karena dia tidak rela jika Hayung berpacaran dengan Siwo. Di keesokan harinya, Kijun mengajak Hayung untuk berbicara empat mata karena Kijun ingin mengkonfirmasi mengenai apa yang dia lihat kemarin malam. Namun, Hayung langsung mengelak dan berkata bahwa dia tidak akan mungkin menjalin hubungan dengan rekan sekantor lagi. Rupanya, Kijun sengaja menanyakan hal tersebut karena dia sangat mengkhawatirkan Hayung, karena dia merasa bahwa Siwo bukanlah pria yang baik. Kijun pun kemudian berpikir jika Siwo sengaja memanfaatkan Hayung untuk membalaskan dendam kepada dirinya. Namun Hayung terlihat tidak peduli dan dia pun langsung pergi meninggalkan Kijun begitu saja. Semenjak kejadian itu, Kijun yang sadar bahwa dia masih memiliki perasaan kepada Hayung, kini dia pun merasa cemburu akan hubungan Hayung dengan Siwo. Dan bahkan, hal itu membuat sikapnya kali ini menjadi semakin dingin kepada Yujin. Di hari libur, Kijun pun terlihat pergi ke apartemen Hayung hanya untuk memantau mereka berdua. Dan sesampainya di sana, Kijun pun melihat Siwo dan Hayung yang hendak pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Sehingga, Kijun pun langsung mengikuti mereka sampai ke tempat perkemahan. Saat itu, Kijun berniat untuk mengambil foto mereka sebagai barang bukti. Namun karena terlalu bersemangat menguntit mereka, Kijun pun sampai lupa membawa ponselnya yang tertinggal di dalam mobil. Sehingga dia pun memutuskan untuk kembali dan mengambil ponselnya. Namun sayangnya, Kijun malah dibuat panik ketika melihat mobilnya sedang diderek karena parkir sembarangan. 우리가 캠핑장 삐 오케이 잘 있죠. 아니요. 네. 나중에 딴소리 못하게 일단 증거부터 잡자. Di keesokan harinya, BMKG pun mendapatkan banyak komplain dari masyarakat karena prediksi mengenai hujannya akan turun malah melenceng dari perkiraan. Sehingga pihak BMKG pun langsung berdiskusi untuk membahas masalah-masalah tersebut. Saat itu, Kijun dan Siwo pun terlihat saling berdebat dan saling menguatkan argumennya satu sama lain. Sehingga, Bung San pun meminta mereka untuk berdebat secara empat mata agar mereka bisa mencapai kesimpulan bersama. Dan setelah perdebatannya selesai, Kijun pun tiba-tiba menanyakan apa alasan Siwo mengencani Hayung. Karena Kijun masih berpikir jika Siwo sengaja mendekati Hayung hanya untuk membalaskan dendamnya. Sehingga Kijun pun meminta Siwo untuk berhenti karena Hayung selalu memulai segalanya dengan serius. Namun Siwo malah menjawab bahwa dia bukanlah tipe orang yang seperti itu. Dan bahkan Siwo berterus terang bahwa dia memang menyukai Hayung apa adanya. Setelah pembicaraan itu, Kijun pun akhirnya menyadari bahwa Siwo adalah pria yang baik. Namun di satu sisi, Siwo ternyata mempunyai prinsip untuk tidak menikah dengan siapapun meskipun orang tersebut sangat dia cintai. Namun semua itu berbeda dengan Hayung. Hayung yang menganggap bahwa target dari sebuah hubungan adalah pernikahan, sehingga dia pun bertanya-tanya apa alasan Siwo tidak ingin menikah. Dan ternyata alasan Siwo tidak ingin menikah karena dia tidak yakin jika cinta harus berujung pada pernikahan. Karena Siwo tidak ingin merasa terbebani setelah menikah dan tidak ingin melampiaskan beban hidupnya kepada orang yang dia cintai.
Mendengar jawaban dari Siwo, Hayung pun merasa bimbang mengenai hubungan mereka ke depannya. Sehingga Hayung pun pergi menemui Kijun untuk bertanya bagaimana kehidupannya setelah menikah. Saat itu, Kijun memberitahu bahwa sebelumnya dia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan akan membuat hidupnya semakin sulit. Dimana setelah menikah, Kijun merasa memiliki beban yang menyebabkan dirinya gampang tersulut emosi. Setelah mendengar pengakuan dari Kijun, Hayung pun hanya bisa terdiam dan tak bicara lagi. Di suatu malam, saat ibu Hayung datang ke apartemen anaknya, sang ibu pun tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat anaknya tinggal bersama dua orang pria sekaligus. Melihat hal itu, Hayung pun beralasan bahwa mereka hanya tinggal sementara waktu hingga musim panas berakhir. Namun sang ibu pun merasa tidak percaya dan dia pun merasa khawatir akan hal itu. Sehingga sang ibu pun langsung berencana untuk menjodohkan Hayung dengan pria pilihannya. Karena selain merasa khawatir, sang ibu pun tidak ingin jika Hayung menjadi bahan gosip di kalangan tetangga karena dia belum juga menikah di umurnya yang sudah tua. Mendengar hal itu, Hayung pun merasa marah dan berkata bahwa dia tidak akan menikah, sehingga hal itu membuat sang ibu merasa sangat terkejut saat mendengarkannya. Di keesokan harinya, ketika sedang rapat, Dohan melihat murid SMP termasuk putrinya sedang berkunjung ke BMKG untuk melakukan kunjungan belajar. Saat itu, Dohan pun merasa sangat senang ketika dia bertemu kembali dengan putrinya. Sambil berbincang dengan Bumi, Dohan kemudian meminta sang anak untuk memahami seberapa penting pekerjaannya hingga dia pun harus terpaksa meninggalkan mereka. Dan setelah mempertimbangkan dan melihat-lihat pekerjaan di sana, Bumi akhirnya mengerti bahwa alasan sang ayah jarang pulang ke rumah karena dia tidak bisa sembarangan meninggalkan pekerjaannya itu. Apalagi dulu sang ayah sempat ditugaskan keluar kota yang jauh dari tempat tinggal mereka. Dan ketika Bumi telah memahami alasan ayahnya jarang pulang ke rumah, sang istri malah masih belum bisa untuk memahaminya. Dan dia pun malah melarang Bumi untuk pergi ke BMKG, apalagi sampai dia menemui ayahnya lagi. Namun ternyata Bumi sekarang malah jadi tertarik untuk mempelajari ilmu mengenai perakirawan cuaca. Di suatu hari, Bung Sanpu meminta Hayung agar menunjuk salah seorang dari timnya untuk pergi ke Pulau Jeju karena sebentar lagi musim topan akan segera tiba dan pihak BMKG membutuhkan seorang staf dari perakirawan cuaca untuk turun langsung ke pusat topan nasional di Pulau Jeju. Di malam harinya, Hayung pun kemudian menunjuk Siwo sebagai staf perakirawan cuaca yang akan pergi ke Pulau Jeju untuk turun langsung dalam memantau pergerakan topan. Namun bukannya merasa senang, Siwo malah merasa sedih karena itu berarti mereka harus berpisah selama 2 bulan lamanya. 분 시즌이라 팀원 중 한 명을 내려. 네가 가줄래? 진심이에요? 너만 괜찮다면. 이미 결정을 내렸다는 뜻이네요. 공적인 업무를 쉽게 결정하진 않아. Di sisi lain, Eugene terlihat pergi dari rumahnya untuk menenangkan diri karena dia merasa bahwa hubungannya bersama Kijun saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena sifat dingin yang dimiliki oleh Kijun kini membuatnya berpikir apakah hubungan mereka dapat dilanjutkan atau tidak. Di keesokan harinya, Dohan pun kemudian mengajak Bumi untuk makan siang bersamanya di sebuah kedai. Di sana, Dohan pun terlihat bahagia ketika memperkenalkan Bumi kepada rekan kerjanya. Dan bahkan mereka pun sampai memuji Bumi yang memiliki otak cerdas seperti ayahnya. Saat itu, Dohan yang telah memesankan ham untuk Bumi, kemudian dia pun langsung memberikannya kepada sang anak. Namun setelah memakannya, Bumi pun tiba-tiba batuk dan di lehernya keluar bercak-bercak merah hingga membuat Bumi jatuh pingsan. Melihat hal itu, Dohan pun langsung merasa panik dan dia pun langsung membawa Bumi untuk pergi ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, Bumi ternyata menderita eksim karena alergi pada daging olahan. Sang istri yang mengetahui jika Bumi masuk ke rumah sakit karena ulah Dohan, kini dia pun merasa emosi dan langsung menggugat cerai suaminya. Sang istri pun kemudian mengaku bahwa dia sudah lama memikirkan hal tersebut dan dia pun merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya bersama dengan Dohan. Mendengar pengakuan dari istrinya, Dohan pun hanya bisa terdiam sambil memandangi surat perceraian yang diberikan oleh istrinya. Sementara itu, Eugene terlihat sedang memesan sebuah tiket pesawat untuk pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Jeju. Dan di sisi lain, Kijun yang merasa sedih dengan kepergian Eugene, kini dia pun mencoba untuk menghubunginya. Namun Eugene malah memilih untuk mengabaikan semua pesan darinya. Singkat cerita, hari keberangkatan Siwo ke Pulau Jeju pun telah tiba. Dan sesampainya di kantor pusat topan, Siwo pun langsung melakukan diskusi bersama perakirawan lainnya, termasuk dengan sang kepala kantor yang bernama Ibu Sung.
Saat itu, Ibu Sung merasa terpukau dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Siwo, sehingga dia pun langsung meminta Siwo untuk memeriksa kondisi stasiun cuaca yang ada di Pulau Jeju. Setibanya di lokasi, Siwo pun tidak sengaja bertemu dengan Yujin yang sedang berjalan bersama dengan ibu dan juga adiknya. Di sana, Siwo pun kemudian memberitahu bahwa dia ditugaskan oleh Ibu Sung untuk menerbangkan sonde agar mereka bisa mengetahui pergerakan badai yang terlihat agak aneh. Mendengar hal itu, adik Yujin pun merasa tertarik dan mengajak keluarganya untuk ikut bersama dengan Siwo. Siwo yang merasa tidak keberatan akan hal itu, kemudian mengizinkan mereka untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan ketika Siwo sedang mengisi balon tersebut dengan hidrogen, tanpa diduga balon itu tiba-tiba meledak yang mengakibatkan Siwo terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Hayung yang mendapatkan kabar bahwa Siwo mengalami kecelakaan, kini dia pun merasa panik dan langsung meminta rekan kerjanya untuk menghubungi pihak rumah sakit yang berada di sana. Namun tak lama kemudian, ayah Siwo tiba-tiba datang ke kantor pusat dan dia pun menuntut Bungsan untuk memberikan uang kompensasi atas kecelakaan yang dialami oleh Siwo. Hal itu dia lakukan karena pihak BMKG harus bertanggung jawab karena telah melempar seseorang ke lokasi yang berbahaya. Namun, Hayung kemudian menjelaskan bahwa saat ini Siwo sudah ditangani dan dokter mengatakan jika luka di matanya tidak terlalu parah. Mendengar penjelasan dari Hayung, sang ayah pun malah menjadi sangat emosi dan tetap menuntut uang kompensasi dengan mengatakan bahwa pihak BMKG telah menyebabkan Siwo menjadi penyandang disabilitas tingkat 1. Dan bahkan sang ayah pun mengancam bahwa dia akan melaporkan berita itu ke media jika Siwo tidak menerima kompensasi yang layak. Selain itu, sang ayah pun juga membongkar hubungan antara Hayung dengan Siwo di depan semua orang. Hayung yang tidak ingin adanya keributan, kemudian dia mengajak ayah Siwo untuk ikut ke Pulau Jeju agar dia bisa melihat kondisi putranya. Dan setelah itu, sang ayah pun baru bisa memutuskan berapa jumlah kompensasi yang dia inginkan. Di sisi lain, Kijun yang juga mendengar kabar tersebut, dia pun langsung mengajukan cuti untuk pergi ke sana sekaligus menemui istrinya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit Jeju. Di sana, Hayung pun langsung masuk ke ruang rawat untuk memeriksa keadaannya Siwo. Sementara itu, sang ayah terlihat sedang berbincang bersama dokter untuk mengetahui kondisi anaknya sekarang. Saat itu, dokter kemudian menjelaskan bahwa Siwo mengalami sedikit luka bakar di wajahnya dan kornea mata kirinya juga terluka akibat ledakan. Sang dokter meminta sang ayah untuk tidak khawatir karena luka di mata Siwo telah diobati dengan sangat baik. Mendengar hal itu, sang ayah pun mencoba memanfaatkan keadaan tersebut dengan meminta sang dokter untuk menulis akibat cedera kornea mata yang dialami oleh Siwo di surat keterangan dokter, karena dia ingin menggunakan surat tersebut untuk meminta uang kompensasi dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga sang ayah pun langsung menemui Hayung dan mengatakan bahwa dia ingin meminta uang kompensasinya sebesar 30 juta won. Siwo yang mendengar percakapan mereka, dia pun langsung memarahi sang ayah dan menyuruh sang ayah untuk segera pergi dari sana. Karena Siwo tahu bahwa kedatangan ayahnya ke sini bukanlah untuk menjenguknya, melainkan untuk menentukan jumlah uang kompensasi yang akan dia terima. Di mana uang kompensasi tersebut akan digunakan sang ayah untuk bermain judi. Dan setelah itu, Siwo pun kemudian pergi dari sana dengan wajah yang kesal. Hayung yang melihat hal itu, dia pun langsung mengejar Siwo dan meminta maaf karena telah mengajak ayahnya pergi ke Pulau Jeju. Namun tanpa diduga, Siwo malah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Hayung. 나한테 생각해보라고 했죠. 당신이 당신인 것처럼 나와 우리 아버지 관계도 그래요. 아무래도 안 되겠어요. 사람이 태풍의 경로를 바꿀 수 없는 것처럼 나한테서 도망치라고요. 어쩌다
Di malam harinya, hujan deras disertai angin topan telah memporak-porandakan seluruh penjuru wilayah akibat badai Riki yang menyapu semenanjung Korea. Dan bahkan, badai dahsyat yang ditimbulkan oleh badai Riki ini telah menelan korban jiwa sebanyak 120 orang dan juga kerugian harta benda melebihi 80 miliar won. Namun meskipun begitu, prediksi BMKG mengenai badai tersebut telah akurat sehingga hal itu bisa meminimalkan jumlah korban jiwa yang mungkin akan terjadi. Dan berkat dari prediksinya itu, BMKG pun mendapat banyak pujian dari pihak masyarakat. Di suatu hari, Ki Jun pun terlihat datang menemui Yujin di rumah keluarganya. Di sana, Ki Jun pun langsung berlutut dan meminta maaf karena telah membuat Yujin sangat bersedih. Dan bahkan, Ki Jun juga berkata bahwa dia tidak akan berdiri sampai Yujin bersedia untuk ikut bersamanya kembali ke Seoul. Yujin yang melihat ketulusan dari Ki Jun, akhirnya dia pun bersedia untuk kembali ke Seoul bersamanya. 일어나. 대답부터 빨리 일어나. 올라간다고 하면 일어나라니까? 오빠랑 같이 서로 또 마음 아프게 한 거, 속상하게 한 거. 왜 이래 뭐 하는 거야? 정말 같이 올라가는 거다 그럼? 알았어. Di sisi lain, Dohan yang sebelumnya telah menerima surat gugatan cerai dari sang istri, kemudian dia pun menemui istrinya untuk meminta tenggang waktu selama 3 bulan karena dia ingin mencoba untuk menjalani hidup seperti keluarga pada umumnya. Dan setelah waktunya habis, Dohan pun kemudian berjanji akan menuruti semua keinginan istrinya. Mendengar hal itu, sang istri pun setuju untuk memberikan Dohan kesempatan, namun bukan selama 3 bulan, melainkan hanya 2 bulan saja. Di keesokan harinya, Dohan pun datang ke rumah sang istri sambil membawakan sarapan untuk keluarganya. Saat itu, Bumi pun merasa sangat senang karena ayahnya mau berubah untuk memperbaiki hubungan keluarganya. Setelah pulang dari Pulau Jeju, Siwo pun kemudian diberitahu oleh Dohan bahwa semua orang telah mengetahui jika Siwo dan Hayung sedang menjalin hubungan asmara. Sehingga hal itu pun membuat Siwo langsung panik dan dia pun langsung pergi menemui Hayung untuk memberitahukan kabar tersebut. Namun tak lama kemudian, ibu Hayung pun tiba-tiba datang dan menduga bahwa mereka sedang menjalin hubungan asmara karena sang ibu telah berhasil menemukan foto mesra mereka saat sedang berciuman. Di suatu malam, ayah Siwo tiba-tiba mengalami kecelakaan setelah tertabrak saat hendak menyeberang jalan, sehingga hal itu pun membuat sang ayah harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Sambil menahan rasa sakit, sang ayah pun mencoba menghubungi Siwo untuk memberitahukan mengenai keadaannya. Namun sayangnya, Siwo malah mengabaikan panggilannya karena dia sudah tidak ingin berurusan lagi dengan ayahnya. Kemudian di kantor BMKG, orang-orang pun terlihat menggosipkan Hayung dan Siwo yang menjalin hubungan dengan rekan sekantor. Padahal mereka tidak mengetahui jika sebenarnya Hayung dan Siwo telah putus. Saat itu, Ki Jun yang ingin menyampaikan maksudnya, kemudian dia pun pergi menemui Siwo. Di sana, Ki Jun kemudian berkata bahwa Hayung adalah wanita yang paling berharga. Namun sayangnya, Ki Jun terlambat menyadari hal itu dan lebih memilih untuk mencampakkan Hayung. Sehingga Ki Jun pun merasa bahwa dia telah menjadi seorang pria yang brengsek. Setelah itu, Ki Jun pun kemudian menasihati Siwo untuk selalu menjaga hubungannya dengan Hayung. Karena jika sampai mereka putus, maka hal itu hanya akan membuat Hayung menderita hingga menyebabkan trauma yang sangat mendalam. Dan setelah mendengar nasihat dari Ki Jun, Siwo pun akhirnya datang menemui Hayung dan memintanya untuk merahasiakan mengenai kandasnya hubungan mereka. Karena Siwo tidak ingin membuat Hayung menderita akibat gosip yang akan dibuat oleh orang lain. Sementara itu, terlihat Yujin yang datang menemui Ki Jun untuk memberitahukan bahwa saat ini dirinya sedang hamil. Namun bukannya merasa senang, Ki Jun hanya terdiam seperti tidak menginginkan kehamilan Yujin, sehingga hal itu pun membuat Yujin merasa sangat sedih. Sepulangnya dari kantor, Ki Jun langsung meminta maaf kepada Yujin karena dia tidak sempat memberikan ucapan selamat. Ki Jun pun kemudian beralasan bahwa itu terlalu mendadak hingga membuat dirinya sangat terkejut. Padahal sebenarnya, Ki Jun merasa takut jika dia tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Hal itu disebabkan karena Ki Jun menyadari bahwa kondisi keuangan mereka masih belum stabil. Yujin yang mengerti akan hal itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. 혼자 많이 힘들었지. 그래도 너무 나 다음 주에 산부인과 예약했어. 너 솔직히 오빠도 원하지 않잖아. 무슨 말이야, 그게? 그렇게 하자, 오빠.
그러려고 그랬던 게 아닌데. Di sisi lain, Hayung yang hendak pulang ke apartemennya, tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari ayahnya Siwo yang memintanya untuk datang ke rumah sakit. Hal itu dia lakukan karena dia tidak bisa menghubungi Siwo, dan saat ini dia sedang membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Beberapa saat kemudian, ketika Hayung baru saja datang, sang dokter tiba-tiba memberitahu bahwa di paru-paru kanan ayahnya Siwo terdapat benjolan berukuran 3 cm yang diduga sebagai tumor. Sehingga, dokter pun menyarankan agar sang ayah melakukan biopsi untuk memastikan benjolan tersebut. Mendengar hal itu, Hayung pun langsung menandatangani formulir biopsi ayahnya Siwo. Saat di kantor, Dohan pun terlihat menghubungi istrinya untuk menanyakan hadiah ulang tahun apa yang cocok untuk diberikan kepada Bumi. Mendengar hal itu, sang istri pun memberitahu bahwa Bumi hanya ingin makan malam sekeluarga sebagai kado ulang tahunnya yang sangat spesial. Selesai rapat, Siwo kemudian datang menemui Hayung untuk meminta maaf karena sebelumnya dia telah marah kepadanya. Padahal, Hayung hanya ingin menyampaikan mengenai kondisi ayahnya saat ini. Siwo yang masih memiliki perasaan kepada Hayung, kemudian dia pun memberitahu bahwa alasan dia memutuskannya karena sang ayah. Hal itu dia lakukan karena Siwo tidak ingin membuat Hayung menderita karena sikap ayahnya yang selalu meminta uang untuk berjudi. Mendengar hal itu, Hayung pun mengerti apa yang dirasakan oleh Siwo. 미안해요. 과장님 말이 맞아요. 아버지. 진짜라니까. 나 이해해. 괜찮아. 나한테까지 사과할게. 나를 이해한다고요. 왜 자꾸 괜찮다고요. 때려뒀으면 어쩌려고요. 못 헤어지겠다고. 이러다가 내가 나 아직 당신 진짜 많이 좋아해요. Di malam harinya, Dohan yang sedang dalam perjalanan menuju ke restoran, tiba-tiba dia dihubungi oleh Suho yang memberitahukan bahwa di kantor sedang ada banyak masalah, sehingga mau tidak mau Dohan pun harus membatalkan janjinya dengan Bumi. Namun, Bumi yang telah mengerti akan kondisi ayahnya, kini dia pun terlihat bahagia dan tidak marah, karena Bumi tahu bahwa sang ayah telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Di sisi lain, terlihat Hayung yang mengantarkan Siwo pergi ke rumah sakit untuk mengetahui hasil biopsi dari ayahnya. Saat itu, dokter kemudian memberitahu bahwa ayahnya mengidap kanker paru-paru stadium 3 dan hal itu sudah menyebar ke limpa hingga ke sisi kanan lambungnya. Mendengar hal itu, Siwo pun merasa khawatir dan dia pun langsung menangis di samping tempat tidur ayahnya. Sementara itu, terlihat Yujin yang sedang menahan sakit di bagian perutnya. Dan setelah diperiksa, Yujin ternyata mengalami perut kembung akibat peragangan rahim. Dan ketika dokter memperdengarkan detak jantung bayi mereka, Kijun pun tiba-tiba merasa terharu dan dia pun memutuskan untuk mempertahankan bayi mereka. Karena mulai saat ini, Kijun akan bekerja lebih keras lagi agar dia bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Beberapa hari kemudian, Siwo pun mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang memberitahukan bahwa ayahnya telah kabur dari sana. Sehingga hal itu pun membuat Siwo sangat panik dan dia pun langsung mencari keberadaan ayahnya. Hingga tak lama kemudian, sang ayah pun kemudian menghubungi Siwo dan dia pun meminta maaf karena dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk dirinya. Selain itu, sang ayah juga berpesan agar Siwo mempertahankan hubungannya dengan Hayung karena sang ayah merasa bahwa Hayung adalah orang yang paling baik untuk Siwo. Mendengar hal itu, Siwo pun meminta ayahnya untuk melakukan komoterapi dan juga serangkaian pengobatan. Namun ayahnya langsung menolak dengan berkata bahwa sebentar lagi dirinya akan mati, sehingga hal itu pun membuat Siwo merasa sangat sedih mendengar hal itu. 아버지 지금 어디예요? 아버지. 어디냐니까! 아따 이 새끼 귀청 떨어지겠네. 지금 어디예요? 어딘지 알 거. 애비 유언이라면 유언. 나도 임마 양심이란 게 있어. 나랑 같이 있어. 아버지 죽어도 절대로 안 올 거니까 아버지한테 내가 할 수 있는 거 다 해줄 거야. 아버지도 양심이 있으면 나한테 아버지 노릇 좀 제대로 하고 와라고. 내가 언제 네 애비 노릇했다고? 항암하고 치료 받으면 그럴 거 없어. 아버지 아직 검사 받을 것도 남았고 의사 말이 아버지. 네 인생에서 평생 그런 여자 만날 수 있으니까 괜히 뻗팅기지 말고 내가 아무한 생각해도 아까워서 그래.
Di sisi lain, Bumi yang melihat surat perceraian dari orang tuanya, kini dia pun merasa sangat sedih dan tidak ingin hal itu terjadi. Karena saat ini, Bumi telah memahami dan juga telah mengenali sang ayah dengan sangat baik. Sang ibu yang melihat hal itu pun, kemudian dia pun datang menemui Dohan di ruang piket. Di sana dia pun mengatakan bahwa dia akan membatalkan perceraian mereka. Sehingga hal itu membuat Dohan merasa terharu dibuatnya. Sambil memeluk istrinya, Dohan kemudian berjanji bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Sementara itu, Hayung yang melihat sang ibu sedang menunggu di depan apartemennya, kemudian dia menyuruh sang ibu untuk masuk ke dalam. Di sana, sang ibu bercerita bahwa kemarin malam dirinya sempat mendengar percakapan Siwo dengan ayahnya. Dan hal itu pun membuat sang ibu menjadi tahu bahwa Siwo adalah pria yang baik karena dia berusaha membujuk ayahnya untuk melakukan pengobatan. Sehingga sang ibu pun meminta Hayung untuk menjalin hubungan kembali dengan Siwo karena dia merasa yakin bahwa Hayung dan Siwo masih saling mencintai. Singkat cerita, salju pun akhirnya turun seperti perkiraan Siwo dan Hayung. Saat itu, mereka berdua pun tidak sengaja bertemu di sekitaran BMKG dan menyaksikan salju bersama untuk pertama kalinya. Di sana, mereka saling menceritakan mengenai awal mula ketika mereka bertemu hingga akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan bersama. Dan di kesempatan itu, Siwo pun kemudian mengungkapkan bahwa saat ini dia tidak akan membenci badai yang akan datang menghampirinya karena Siwo sadar bahwa dia akan merasa lebih tegar dalam menghadapinya jika ditemani oleh seseorang yang dia sayangi. Dan di bawah turunnya salju, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan kembali dan memulai semuanya dari awal lagi. 사람들은 첫비는 참 관심 없어 하는데 첫눈 확인하러요. 좋으면 사귀는 거고 지금보다 더 사랑하고 내가 더 때로는 색깔과 때로는 소리. 신호는 단순하다. 이 세상에 안전한 것은 없다고. 뭐하냐? 설마 네가 임마 하도 깐족깐족대니까는 설마 진짜 오겠냐? 아까 그 본청에 계신 분 아 오셨네? 널 만나러 오신 거야? 시우 씨? 대체 뭐니? 그렇다면 걱정 마세요. 단 수백억 공적 비용까진 난리. 어차피 맞춰도 얻어먹고 틀려도 그래서 안전빵을 택하셨다. 호우특보 내렸다가 틀리면 비가 오는 시간이 오전에서 오후로 한 타임만 그래도 시그널을 무시하시면 5%도 안 되는 확률로 그 수백억을 한번 발령할 때마다 발생하는 공적 인력 어쨌든 보고 안 하셨다면서요. 그래서 그거는 제 예보를 자꾸 잘 알지도 못하면서 그렇게 함부로 떠들어. 진짜로 오셨네요. 당신 나 잘 알아? 비가 오겠어? 아 이거 혹시 몰라서 다행히 비는데 새벽까지만 올 거니 이게 다 뭐야? 여행 헤어지자고. 우리 갑자기 왜? 오래전부터 오빠랑 헤어지고 싶었어. 일찍 나오셨네요. 깼어요? 동의한 거 아니었어요? 일단 이런 사태가 벌어진 것에 대해서 진심. 그래, 우린 성인이야, 그치? 그치. 미안. 그런 건 알잖아. 무슨 말인지 알지?
어차피 이슈트폰은 다음 주면 수도권청으로 돌아. 그러니까 내 말은 만나서는 안 되는 두 기류가 만나서 형성. 앞으로 잘해봐요 우리. 좋아하는 사람 생기면 얼굴에 표 딱 나. 너 여자 생겼냐? 언니랑 얼마 전에 헤어졌다더니 또 새로 만난 거예요? 아직 거기까지는 아니거든요. 아니요 그냥 일로만. 우리도 아는 사람? 그런 거야. 아니 기상청 사람. 이슈트폰 지금 당장이요. 예. 못 알아들었어요? 내가 아니요 들었습니다. 오늘 사고 난 횡성 쪽 안개 분포도 뭐야? 근데 너는 이 시간 상처는 고약 대답하기 싫은 거야 아니면 동료가 취하면 집으로 보내지 모텔로. 뭐 그런 이슈 씨. 조심히 가고. 우리 아버지가 가장 좋아하시던 건데 우리 엄마가 직접 쓰신 거야. 전 기억하고 싶지 않은 날 중 하나야. 아버지 돌아가신 날은 다녀왔습니다. 엄마. 어떤 사업이 부도가 나면서 나는 그런 아버지도 겪었어. 하나만 약속해 줄래? 그러지 않을 거라고 약속해줘. 한기준 아버지처럼 네 마음이 변하는 건 너무 슬픈 일이지만 네 마음이 흔들려도 나한테 가장 혹시라도 네 마음이 변하면 약속할게요. 놓고 얘기해요. 겉으로는 젠틀한 척 사람 비문이잖아. 너 모르겠냐? 뭐 이 자식아? 이제 그만해! 잘못 걸렸어 너. 우리가 캠핑장 삐 오게 잘 있죠. 도와줘? 아니요. 나중에 딴소리 못하게 일단 증거부터 잡자.